ini balikin ya, sama seperti SP3cc, hanya saja kalau ini dia sudah ada, tuh ada yang kotak-kotak ya. Oh, itu kotak. Sama seperti SP3cc, jadi Anda juga bisa pakai SP3cc, cuman kalau di perifer berganti ya. Nah, ini seperti ini, kemudian ada yang kotak ya, itu tuh kayak busa ya. Nah, kalau yang manual kita ngebuat sendiri ya. Dari mana? Dari karet vial ya. Diambil kemudian diguntingin. Ya, buat apa? Nanti kita lihat. Ya, lagi. Karena dia sudah ada heparinnya. Serumnya. Ya, ini terakhir bisa seperti ini, kemudian ditempelkan tadi yang kotak atau bisa ditutup. Ya. Oke. Tidak bersih. Ya. Kemudian desinfektan. Ya. Kemudian heparin, kasa, desinfektan biasanya 2, sepet bisa 3 atau 1 cc, gunting untuk nanti plester ya, yang nutup. Nih kalau di sini dia udah ada ini nih karetnya ya. Kalau yang manual itu belum ada, jadi kita ngebuat sendiri ya. Kemudian kasa ya, kasa ya, buat nutup nanti akhirnya. Oke, kalau sudah, kemudian oh ya, satu lagi, kalau kita akan ngambil AGD di radialis ya, ini tuh kan kecil banget ya teman-teman, mainannya ya, sehingga ketika kita akan mengambil AGD di radialis ya, harus kita cek dulu Allen testnya ya. Allen test itu apa? Allen test itu untuk melihat bagaimana aliran darah ke perifer. Takutnya apa? Ketika kita cek ya, kita ambil sampel darah AGD, kemudian ada stol sel yang lepas ya, dia akan menyumbat ya. Udah mah awalnya kurang bagus perfusinya ke sininya, ditambah ada stol sel yang nyumbat, jadi bisa menyebabkan total sumbatannya nggak dapat darah sama sekali ya. Sehingga harus kita cek dulu Allen testnya. Gimana cara ngeceknya? Kita tekan ulnaris dan radialisnya ya. Kita tekan beberapa lama, kemudian lihat memucat enggak, agak putih. Kalau sudah putih kita lepaskan ya. Begitu dilepaskan memerah lagi dengan cepat tidak ya, kayak CRT ya. Tapi CRT kan cuma 1. Kalau ini Allen test ini 2 ya, ditekan agak kuat ya, radialis dan ulnaris ya. Oke, kalau misal dia lama kembalinya ke warna pink ya, berarti jangan dilakukan di situ. Lakukannya di brachialis boleh, atau lebih baik di femoral sekalian ya. Oke, kalau sesudah alat siap, kita akan ke pasien ya. Oke.
kurang ini lagi. Kurang tekan bisa. Lain hari dia minta komputer. Kita ke pasien sesudah nyiapin alat. Oke, Assalamualaikum Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semalam bisa tidur, Bu? Bisa. Baik, Ibu izin ya, saya identifikasi dulu. Coba sebutkan nama dan tanggal lahir. Sahara. Oh iya, Bu Dewi ya. Ya, Bu Dewi, perkenalkan saya Evi, saya perawat yang berdinas pada siang hari ini. Maksud dan tujuan saya ke sini adalah untuk mengambil sampel darah karena ibu akan diperiksakan AGD, analisa gas darah. Tujuannya untuk melihat bagaimana kadar oksigen di dalam darah ibu karena dari semalam ya Bu ya banyak selainnya, kemudian ibu ada keluhan sesak ya, jadi kita ingin memastikan bagaimana sih oksigennya, apakah kurang atau tidak ya, untuk merubah setting ventilatornya ya. Nah, pengambilannya di sini Bu, tapi nanti akan saya cek dulu memungkinkan nggak dilakukan di sini ya. Sakit ya sakit, cuman memang ini kita perlukan untuk menunjang tindakan selanjutnya ya. Bagaimana, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Baik, kalau tidak ada, saya akan melakukannya sekarang ya Bu ya. Saya persiapan alat dulu. Yang sesudah itu berikan posisi yang nyaman menurut ibunya ya. Kemudian jaga privasinya, penerangan buat kita ya. Kemudian suhu juga buat kenyamanan ibunya. Sebentar ya Bu ya, saya siapkan dulu ya. Oke, kita berarti mau pakai di radialis ya. Kemudian karena kebanyakannya manual, maka kita akan nah ini kita siapkan ya. Ceritanya ini bersih ya. Oke, ini heparin, kemudian ya kita ambil heparin ya. Ambilnya buat apa? Untuk membasahin aja dinding dari barelnya ini ya. Lumennya aja dibasahin, jadi kalaupun dikit nggak masalah, dikit tuh ya. Kalau misal Bu, aku mau banyak semuanya dipenuhin nggak apa-apa, yang penting kebasahan gitu ya, paham ya. Sesudah dibasah kemudian oke, ini kan ya, kita tarik dulu karena kita akan mengganti ya needle-nya ya. Kenapa harus diganti? Dia sudah menembus karet. Jangan sampai dia menembus ini yang kedua gitu ya, dengan needle yang sama, karena akan sakit ya. Tumpul. Kumpul. Kemudian kita ganti dengan needle ya baru ya. Kita kasih needle-nya ya. Oke, sudah selesai. Kemudian kita siapkan, tadi kita udah telepon live ya. Ibu, kita mulai ya. Usahakan teman-teman harus nyaman ya. Dalam artian nyaman itu karena ini tindakannya lama dan butuh fokus gitu. Kalau kita capek, kalau kita nggak fokus ya, kerjanya kan cepet-cepet ya. Betul. Gamut. Sedangkan kita nggak tahu, nggak kelihatan nih ininya. Sehingga kalau di sini kita pakai kursi ya, maksudnya tuh biar kalau ini nggak
karena kita kecapean gitu berdiri kan, ya. Jadi pakai kursi, kemudian ibu saya lihat dulu ya aliran darahnya bagus tidak, ya. Ini namanya Allen test bu. Nah kita lakukan Allen test dulu, ya. Begitu dilakukan Allen test, ikuti, kemudian kita lepas. Oh ya, alhamdulillah bagus ya bu ya. Oke, kita mulai sekarang ya bu ya. Pink berarti gak boleh. Nah ini dekatkan boleh di sini, kalau misal deket bisa pakai yang didorong-dorong, berarti kita di sini aja gitu ya. Ini karena nggak bisa dan susah. Ibu kita mulai ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kemudian kita raba, ya. Kita pastikan ini di mana nih detakannya, ya. Cari yang berdenyut. Sekarang kita menyuntiknya ke yang berdenyut, ya. Apakah kerasanya di ujung, kerasanya di tengah-tengah, ya, atau di sini, ya, di ujung, tengah-tengah, atau di sini terasanya oleh kita. Makanya tadi harus fokus, ya. Kita rasakan betul-betul. Oh ini tuh ada di mana ya? Oh di tengah-tengah. Oke, kalau di tengah-tengah, ya, berarti ke arahnya ke tengah-tengah. Berapa sudutnya? Kalau di situ 40 ya. Cuman kalau ini tipis banget biasanya ya. Sampai 30 bahkan 15 gitu ya. Nah, kemudian saya ngerasanya di tengah-tengah, berarti ke arah tengah-tengah gitu kan? Ya. Berapa dalam sampai dia ada darahnya di sini kelihatan, ya. Makanya pelan-pelan. Kalau misal udah setengah belum ke ada, berarti Anda salah. Karena kan tipis ya. Oke, ya. Begitu itu dia nanti akan kelihatan nih, dut gitu. Gini-gini. Ya. Oh naiknya. Kemudian nanti dia naik sendiri. Kalau betul, kita tinggal mempertahankan posisi. Ya. Posisi, atau tadi yang saya bilang kalau pakainya yang 3 cc, ini kita harus kalau kelihatan ini udah ada darah ya, darahnya yang cerah gitu ya, tarik dikit aja, dikit, dia langsung seret gitu, ya. Oke, sesudah berapa cc yang diambilnya? 1 sampai 2 cc, ya. Sesudah dia naik sendiri sampai 1 cc, kemudian kita dep ya, di dep. Nah ini Oh buat itu. ya, Wow. ditekuk. Kemudian kita masukkan. Kalau memang ini kita kerja sendiri, makanya semuanya. Nah inilah yang nanti yang akan dibawa oleh kita ke lab atau akan diambil oleh lab, ya. Oke, ini kita dep sampai 15 minimal 10 menit, ya. Kemudian kalau udah 10 menit, kemudian kita tutup. Buat di sini. Kalau di sini kelas belum. Ya. Oke. Nah itu yang kita lakukan. Gimana kalau brachialis ya, sama aja ya. Kemudian di daerah mana kita tusukkan, ya. Nah yang beda adalah di femoral. Kalau femoral berarti pembuluh darahnya kan ke arah sana ya.
ke arah jantung kan, ya. Kita ada di tengah-tengah dari arteri, ya. Nah, ada di tengah-tengah, kemudian tusuknya 90 derajat. Ya. Nah, ini sampai berapa dalam? Sampai dia nanti ketemu itu sendiri langsung ada kayak air mancur gitu kalau di sininya ya, kelihatan kalau udah betul di arteri gitu ya, dan dia nanti akan narik sendiri ya. Itu kalau di femoral ya. Ibu alhamdulillah sudah dapat sampel darahnya, nanti kita periksain ya Bu ya. Gimana Bu, sakit ya Bu? Maaf ya Bu ya, karena memang nggak bisa ngambil di vena yang biasa buat infus dan sebagainya, jadi harus ambilnya di sana. Baik Ibu, kita akan meriksakan hasil sampel darah arterinya. Ada yang ditanyakan tidak Bu? Kalau tidak ada, saya permisi untuk karena kebetulan ada tindakan lain. Nanti kalau sudah ada hasilnya, saya infokan ke Ibu, ya. Kemudian kalau Ibu perlu apa-apa, Ibu bisa pencet bel, ya. Nanti jam 5 saya kesini karena ada terapi obat yang harus diberikan, ya. Saya pamit dulu sekarang, ya. Kemudian seperti biasa kita ke station, ya. Kita ke ruang tindakan, bereskan alat, kemudian cuci tangan dan